Yo, hello bro. Halo, yoi bro. Orang Indo kah bang? Ya, ya Oh, betul bang. Orang Indo bang. pantesan. Oh, abang kerja di mana nih abang kerja nih? Madinah bang, Madinah. Oh, Madinah Sebagai tapi. koki. Oh, Ya di Indo kan agak susah sedikit. Jadi kita cari keluar kerjaan kan. wih, abang ini logatnya Aceh banget nih. Abang orang Aceh ya? Ya benar bang. Kita dari Aceh. Anak pedalaman lah bang. Coba ajarin aku dulu lah bahasa Aceh lah. Bahasa Aceh gimana sih cara bilang halo, apa kabar gitu? Apa kabar itu puhaba, Puhaba. Abang namanya puhaba. siapa? Kamisran. Kamisran. Ya, Bukan Kamis Khan kan? Kayak ada nggak ada bukan. nggak ada. Itu India bang. Oh iya, nggak ada kan keturunan India. Aku baru aja dari Madinah Itu by ya, the way. Bukan gokil. baru aja juga sih. Kemarin ada saya lihat di Instagram itu. Oh, abang tahu aku emang? Tahu lah bang Fikri Laki. Makanya saya terkejut tadi. Mas Fikri cuman stay cool aja kan. Gitu. Stay cool. Oke. Emang udah berapa lama sih di sana TV di dulu. Madinah? Nah, di Madinah belum lama bang, baru sekitaran 1,5 tahun gitulah. Kok nggak ketemu kita ya kemarin ya? Aku di Madinah loh. Abang di mananya? Kalau aku tuh dekat Gunung Uhud, dekat Masjid Syuhada padahal. Allah. Aku rencana mungkin Desember ke sana lagi. Boleh nanti aku main ke sana ya. Masih di situ nggak, Wah, Abang? gokil nih. Masih. Tiba-tiba di Madinah tuh gimana tuh? Kok bisa sampai Madinah? Itu dipromosiin sama bos aku dulu bang. Pas habis tamat sekolah SMK dulu kan susah nyari kerja di Indonesia. Akhirnya aku ngikut lah sama keluarga masuk ke dalam hutan, ngambil kayu, potong kayu, gitu-gitulah, kerja dalam hutan. Di akhir-akhir bulan kan kita keterbatasan bahan baku. Nah, di situ kami diajarin untuk cari bahan baku, untuk masak dengan seadanya, tapi rasanya tetap nikmat gitu kan. Wis. Nah, di situ aku baru sadar bang, bahwa masakan itu ternyata bukan hanya rasanya yang bisa dinikmati, tapi proses memasaknya juga bisa dinikmati ternyata gitu. Berarti itu abangnya memang itu sebenarnya jiwanya di situ gitu. Kalau aku masak bang, prosesnya aku nggak nikmati banget sih. Karena mungkin memang Bener-bener. bukan passionnya sih itu. Tapi ketika aku belajar bahasa Eh. gitu kan, baru aku prosesnya aku Mm. nikmat gitu. Asik gitu prosesnya. Berarti dulu abang pernah jadi chef di Indonesia nggak? Jadi habis dari hutan itu aku kerja di kota aku, Iya. di gerobakan gitu. Tapi aku nggak pikir duitnya, aku pikir ilmunya. Jadi Ilmunya aku oke. belajari Ya. dulu ilmunya. Setelah 1 tahun di situ kurang lebih, baru dipromosiin ke Jakarta gitu. Oke. Pas di Jakarta juga bang, kita orang kampung kan kita mikirnya Jakarta enak, mau untuk sukses itu mudah. Tapi ekspektasi aku runtuh semua pas sampai ke Jakarta bang. Kenapa gitu? Dari jam kerjanya, habis itu orang-orangnya, dan tempat fasilitas yang dikasih itu sangat buruk sekali. Karena saya sampai tidur pakai kardus bang di dalam restoran, gak ada tempat tinggal. Ya Allah, sampai pernah kayak gitu ya? Aku coba cari informasi pekerjaan lah di tempat lain kan gitu. Iya. Dapat tuh bang 2 lowongan kerja. Udah semangat nih. Oh, ini udah calon-calon miliarder ini kan Wih. gitu. Pas interview pertama bang, diterima aku sebagai tukang masak. Oke. Tapi pas di akhirnya dia minta uang 2 juta. Katanya buat beli baju dan administrasi segala macam. Saya bilang kan, aku kesini aja mau cari duit. Kau minta duit lagi aku bilang. Karena aku bilang gak ada duit, dia turunin sampai 200.000 dia minta. Aku bilang gak ada. Kalau kau mau ambil dokumen, ambil aja aku bilang. Aku pulang aja, nggak ada guna aku, gak ada duit gitu. Penipuan gitu sih harusnya. Kalau memang mereka butuh 2 juta, kenapa bisa sampai 200.000 gitu kan? Harusnya kalau 2 juta ya 2 juta gitu. Ya benar. Artinya memang mereka kan penipuan itu bang. Aku juga baru tahu waktu itu. Setelah pulang dari interview itu kan 2 tempat, dua-duanya penipuan itu bang. Jadi aku telepon lah bos aku yang kerja di Banda Aceh dulu. Dia kuliah di Madinah gitu. 6 bulan setelah itu, setelah saya tanya, 6 bulan kemudian baru dikasih informasi bang. Sayanya dipromosiin ke pihak restoran ini. Katanya karena beliau tuh tahu karakter saya seperti apa dan kinerja, beliau jelaskanlah semuanya. Aku bisa langsung kontakkan sama Chef Umar. Ini beliau nih terkenal di Madinah dan Indonesia sebagai punya restoran di sini. sebenarnya dikasih kerjaan yang palsu itu bukannya apa ya? Itulah sebagai ujian sih sebenarnya, karena ada yang lebih baik ternyata gitu kan. Aku ini udah kedua kali by the way. Kemarin aku ketemu sama Korea. Udah 5 tahunan lah abang itu di sana. Mas itu, orang Jawa dia. Oh. Iya, di Korea dia waktu itu. Gokil. Kayaknya banyak orang-orang Indonesia tuh yang kerja di luar gitu banyak sih kayaknya.
Kalau orang Korea itu kemarin dia ada kayak program pemerintah apa namanya G2G or something, aku lupa lah, pokoknya itulah. Kayak mana tuh caranya? Atau administrasinya susah nggak sih ke Arab itu? Kalau ke sini itu bisa nyampe 18, 20, 25 dan ada yang sampai 35 juta bang itu. Wah, lumayan Iya. kalau untuk orang yang baru ingin bekerja sih lumayan harusnya ya. Alhamdulillahnya kalau aku pribadi itu ditanggung semua bang. Siapa yang nanggung? Pihak restorannya bang, ditanggung semua sama pihak restoran, dari tiket keberangkatan, cuman bikin paspor aja lah kita udah beres semua. Wait, itu semuanya begitu atau memang abang lagi alhamdulillah beruntung gitu? Tergantung, jadi kita bisa pahami kalau dia butuh sama kita itu ditanggung semua bang. Kalau boleh tahu lah, kasih gambaran lah, sebulan tuh bisa berapa? Sebulan itu sebagai apa tuh, kayak saya ini Kayak masnya ya, chef lah. 8 sampai 15, 8 bisa sampai 20. Bisa sampai 20. Oke, jam kerjanya? Itu yang berat. Kalau normalnya di sini 10 jam, tapi kalau saya pribadi itu 12 jam. Ngomong enaknya nih ya. Ya. Kalau pahitnya banyak soalnya. Pahitnya pasti banyak itu mah. Pertama gaji. Itu udah pasti. Kita ngomong gaji ya. Oke, ya. Gajinya kalau kita kirim ke Indonesia enak, tapi kalau kita pakai di sini Sama aja. sama aja sebenarnya. Ibadah udah pasti itu dinomor satukan sama pihak restorannya. Jadi begitu sholat tutup restoran. Kita kalau umroh juga itu difasilitasi, dikasih duit lagi. Yang nggak enaknya sekarang apa? Yang lebih nggak enak daripada Indonesia lah. Cuacanya. Biasa di tropis, sekarang kita udah di sini kan. Nggak bisa healing ke gunung-gunung yang berhutan. Itu tuh. Kerja mana ada yang nyaman bang. Tempat cari ilmu bang. Betul. Apa nih tantangan, ya kan, paling besar abang semenjak kerja 1,5 tahun di restoran itu? Kalau karena saya sebagai head chef di sini, jadi untuk bulan ini mungkin kita rasanya itu padang banget begitu. Nah bulan ke depan mungkin kita karena ada keterbatasan, terlambat bumbu datang dan lain sebagainya, rasanya masih padang tapi ada yang kurang sedikit gitu. Buset, udah head chef berarti? Ya gitulah, cek lah gitu, masih belajar. Wah, ini harus ku cobain ini makanannya. Orang Padang ini orang Padang ini by the way. Orang Padang, aduh gokil, harus mampir itu. Kalau nggak begini. Apa yang selama ini yang buat Bang Misran tuh betul-betul kayak bangga sama diri sendiri lah ya kayak? Dengan saya pergi ke Arab Saudi aja itu sudah satu kebanggaan bang. Ya. Karena dari keluarga aku itu kan keluarga menengah ke bawah lah bang. Dari antara keluarga baru aku pertama kali ke Tanah Suci bang. Bisa bangun rumah buat orang tua, bisa biayain orang tua, biaya rumah sakit dan kehidupan gitu-gitulah. Yang paling senang itu kalau begitu orang tua mau pergi kemana-mana, kita bisa mau butuh berapa, bisa bilang gitu, mau butuh berapa mak gitu. Kalau di Indonesia mana ada mak segini yang ada mak. Waduh. Aku paling senang orang-orang yang sayang banget sama orang tuanya. Harus bang. Saya kesini kayaknya doa dari dia, dari beliau lah. Gak mungkin saya kesini. True, betul banget. By the way, ini aku lagi record ini, ntar aku masukin ke apa ya? Aku masukin YouTube. Di record ini bang? Aduh, jadi malu aku nih bang. Aduh. Aduh. Oh, apa nama restorannya Pak? Medina Asian Restaurant. Nih, guys, buat kalian semuanya ya, yang ada mungkin sekarang lagi di Madinah nonton video ini, semuanya main ke tempatnya Bang Misran sekarang guys. Oke, kalau kalian mau ngerasain, nanti tag aku mungkin di story, makanannya enak apa enggak, jujur gitu. Kita lihat ini, head chef. Dia katanya head chef ini beneran nggak ini gitu kan? Aduh, ampun suhu. Pesannya dari Bang Misran lah, buat ini anak-anak muda, mungkin yang baru tamat SMA gitu kan, langsung mau belajar ke luar negeri gitu kan. Skill itu yang paling utama. Skill, karena dengan punya skill kita punya harga diri, gitu. Waduh, jadi keluar balon ini. Kok ada balon-balonnya gitu? Dengan bisanya kita bahasa dari suatu negara tujuan itu, nanti kita bisa negosiasi gajinya dan kita bisa menyalurkan ide-ide dan gagasan kita gitu. Dokumen yang lengkap, yang legal lah dari Indonesia. Itu gunanya supaya ketika kita di luar negeri itu kita punya identitas yang benar dan kita punya perlindungan dari pemerintah karena kita sudah legal, semua udah ada izin dari negara kita gitu. Nanti bisa terjadi kayak penganiayaan karena memang mereka menganggap kita itu gak ada dilindungi sama hukum.
buat teman-teman yang umurnya masih di bawah umur, tunggu aja dulu, sabar. Rezeki itu nggak akan kemana-mana, jangan terburu-buru. Nih mau say hi ke keluarga nggak? Mungkin nonton mereka. Iya, aku mau bilang sama mama nih, Ma, aku udah masuk TV. Ya, gitu kan. Intinya gini guys, jangan nekat lah. Kalau misalnya ngelihat, wah enak ya kerja di luar negeri, bla bla bla, cuman modalnya lumayan. Modal apa? Modal skill. Mm. Kan? Belajar bahasa itu nggak mudah, Mm. gitu. Susah itu. Jadi jangan nekat luar negeri dan siapkan ini betul-betul lah. Ya sudahlah, kalau gitu aku lanjut cari bule lah. Boleh, siap. Jangan lupa bagi-bagi bule ya nanti. Ya udahlah, Bang Misran, sehat-sehat Abang Yo, ya. yo, terima kasih Bang. Aduh, senang kali. Assalamualaikum. Yo, assalamualaikum. Ah. Yo.